Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi merupakan salah satu perguruan tinggi agama Islam swasta yang berada di Jalan Betik Hati nomor 73 Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi memiliki 4 program studi, yaitu 1. Pendidikan Agama Islam, 2. Ekonomi Syariah, 3. Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 4. Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Martoyo MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rus Kota Bumi, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dakwah Bil Hikmah dengan beranggotakan saya sendiri, Nul Aziza Az-Zahra dengan nomor NPM 2100006 dan saya Afifah Ansori dengan NPM 212700004. Untuk mencapai tujuan dakwah, dibutuhkan metode khusus yang mampu membantu keberhasilan dakwah. Metode dakwah Islam dalam perspektif Al-Quran, salah satunya adalah dakwah bil hikmah dengan pengertian sebagai berikut. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kata metode disebut dengan torikot dan manhaj, yang mengandung arti tata cara. Dakwah dijelaskan dengan berbagai macam definisi, ditinjau dari etimologi atau bahasa. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Menurut Warson Munawir, bahwa dakwah artinya adalah memanggil to call, mengundang to invite, mengajak to summon, menyeru to propose, mendorong to urge, dan memohon to pray. Dengan demikian, secara etimologi, dakwah merupakan suatu proses penyampaian atau tablik atas pesan-pesan tertentu berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara bijaksana, kepada jalan yang benar dan sesuai untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kata hikmah seringkali diterjemahkan dengan makna bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwakan atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Dalam bahasa of experience, yaitu situasi total yang mempengaruhi sikap pihak komunikan atau objek dakwah. Hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilaksanakan atas dasar persuasif, karena dakwah bertumbuh pada humaniorien atau objek dakwah. Pada konsekuensi logisnya adalah pengakuan dan penghargaan pada hak-hak yang bersifat demokratis agar fungsi dakwah yang utama, yaitu bersifat informatif sebagaimana ketentuan Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, yang artinya, maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Dengan demikian, bahwa dakwah bil hikmah adalah dakwah yang mampu memandu masyarakat dalam menapak jejak kemuliaan, hidup, dan peradaban yang tinggi, sehingga manusia menjadi bermartabat, akromal akromin. Dakwah yang mampu memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk hidup teratur, yang jauh dari polusi yang merusak nuraninya. Dakwah yang dihasilkan dari perenungan yang mendalam dan pengetahuan yang tinggi. Dakwah yang mampu menjembatani kesenjangan diametral antar berbagai orientasi, dan dakwah yang menjadi solusi, bukan polusi, dan mampu mengimbangi berbagai tawaran informasi non-dakwah. Metode dakwah bil hikmah adalah kemampuan dai dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mat'u dan menjelaskan doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam dakwah. Mengenal strata mat'u. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah keberagaman makhluk yang bernama manusia. Keberagaman suku bangsa, jenis kelamin, warna kulit, dan bahasa sebagai tanda kebesaran Allah yang perlu diteliti dengan seksama. Untuk mengenal lebih dekat tipologi manusia, untuk selanjutnya menentukan pola interaksi masing-masing kelompok yang berbeda. B. Adab berbicara. 1. Hendaklah topik pembicaraan berkisar pada hal-hal yang baik dan bermanfaat. 2. Menghindarkan diri dari pembicaraan yang jelek dan tidak bermanfaat. 3. Tidak berbohong dalam perkataannya. 4. Tidak mencela orang lain. 5. Tidak membicarakan aib atau kekurangan orang lain. 6. Menghindari perselisihan dan perdebatan, karena Rasulullah tidak menyukai adanya perdebatan meski dalam hal kebaikan. 7. Tidak menyebarkan berita bohong atau gosip tentang orang lain. 8. Tidak bersifat sombong dan angkuh dalam berbicara. 9. Berbicara dengan tenang agar mudah dicerna dan dipahami oleh pendengar dan tidak mencampur adukan dalam pembicaraan lain. 10. Tidak membanggakan diri dengan menonjolkan kepandaian di hadapan lawan bicara. 11. Tidak terlalu banyak bicara sehingga membuat bosan pendengar. C. Memilih kata yang tepat. Secara psikologis, bahasa mempunyai peran yang sangat besar dalam mengendalikan atau mengubah tingkah laku manusia. Bahasa ibarat remote control yang dapat mengendalikan manusia menjadi tertawa, sedih, marah, lunglai, semangat, dan seterusnya. Berikut beberapa anjuran bentuk kata dalam berdakwah yang tepat dalam Al-Quran. 1. Qaulan baligho, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa. Yang kedua, qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Ketiga, qaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik. Yang keempat, qaulan maizuro, yaitu perkataan yang ringan. Dan yang kelima, qaulan karima, atau perkataan yang mulia. D. Memberikan peringatan atau al-inzar. Al-inzar merupakan penyampaian yang isinya adalah menyampaikan peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan akhirat dengan segala bentuk konsekuensinya. Al-inzar sering dibarengi dengan ancaman hukuman bagi orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasul-Nya. E. Menggembirakan atau al-tabashir. Al-Tabashir merupakan penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang ikut dalam dakwah. Dalam Al-Quran disebut sebagai Bashir atau Mubashir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelumnya. Nabi SAW bersabda, artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Abu Quraib, sedangkan lafadznya dari Abu Bakar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kamu Abu Usama dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda, berikanlah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti. Mudahkanlah urusan mereka, jangan kamu persulit. Memberikan kemudahan.
Islam didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kemudahan-kemudahan. Banyak aturan-aturan yang di dalamnya yang oleh sementara orang dianggap menyulitkan. Ternyata anggapan itu tidak sedemikian benar. Orang yang tidak bisa menjalankan sholat dengan berdiri, ia boleh sholat dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk pun dengan berbaring. Jika tidak bisa mendapatkan air untuk bersuci, ia boleh bersuci dengan tayamum. Begitulah Islam mengenal adanya dispensi atau rukhsah, yaitu kemudahan-kemudahan yang diperoleh karena adanya sebab-sebab tertentu. Bahkan, dalam keadaan darurat, babi yang hukumnya haram dimakan itu justru wajib dimakan. Ia tegas dan keras, di samping sikap-sikap yang lemah lembut dan tidak mempersulit. Pada saat-saat tertentu, Nabi Muhammad juga pernah menunjukkan sikap yang tegas dan keras. Sikap seperti ini biasanya memperlihatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, hak Allah, dan masalah di mana seorang sahabatnya masih mau melanggar aturan padahal ia sudah mengetahui hukumnya. Menyampaikan secara bertahap. Menyampaikan materi dakwah haruslah bertahap agar penyampaiannya dapat diterima oleh matbu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Abdulhaq bin Mahlad dari Zakaria bin Ishak dari Yahya bin Abdullah bin Syafi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berkata, ajaklah mereka kepada syahadat persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Tujuan dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah memiliki tujuan, yaitu dakwah yang secara nyata mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dakwah yang memberikan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membuktikan kepada masyarakat bahwa apabila ajaran Islam dapat dipahami dengan baik dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan menjadi jalan alternatif sebagai jalan keluar. Untuk itu, maka penjabaran dimensi rahmatan lil alamin dalam ajaran Islam menjadi dimensi kegiatan setiap dakwah. Maka dakwah bil hikmah adalah dakwah yang mampu memandu masyarakat dalam menapak jejak kemuliaan hidup dan peradaban yang tinggi, sehingga manusia menjadi bermartabat, akramal akromin. 2. Dakwah yang mampu memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk hidup teratur dan jauh dari polusi yang merusak nuraninya. 3. Dakwah yang menghasilkan produk kebudayaan yang tinggi, tidak remeh-temeh, yang dihasilkan dari perenungan yang mendalam dan pengetahuan yang tinggi. 4. Dakwah yang mampu menjembatani kesenjangan diametral antara berbagai orientasi. 5. Dakwah yang menjadi solusi, bukan polusi, dan mampu mengimbangi berbagai tawaran informasi non-dakwah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah bil hikmah adalah dakwah yang mampu memandu masyarakat dalam menapak jejak kemuliaan, hidup, dan peradaban yang tinggi, sehingga manusia menjadi bermartabat, akramal akromin. Dakwah yang mampu memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk hidup teratur yang jauh dari polusi yang merusak nuraninya. Dakwah yang dihasilkan dari perenungan yang mendalam dan pengetahuan yang tinggi. Dakwah yang mampu menjembatani kesenjangan diametral antar berbagai orientasi. Dan dakwah yang menjadi solusi, bukan polusi, dan mampu mengimbangi berbagai tawaran informan non-dakwah. Metode dakwah bil hikmah adalah kemampuan dai dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u dan menjelaskan doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Dakwah bil hikmah memiliki fungsi, yaitu dakwah yang secara nyata mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dakwah yang memberikan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membuktikan pada masyarakat bahwa apabila ajaran Islam dapat dipahami dengan baik dan mampu mengimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Behind the scene.